Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu kembali. Pada video kali ini kita akan bahas tentang elektrokimia, yaitu sel elektrolisis. Apa yang akan kita bahas atau kita pelajari dalam sel elektrolisis? Yang pertama adalah rangkaian sel elektrolisis, kemudian yang kedua adalah persamaan reaksi elektrolisis. Nah, dalam kehidupan sehari-hari, sel elektrolisis itu adalah terjadi pada proses penyepuhan. Ini misalnya contoh dari penyepuhan untuk perhiasan, ya, dihubungkan ini dalam sumber arus. Kemudian ini adalah beberapa produk dari hasil penyepuhan. Nah, pada sel elektrokimia, yaitu sel elektrolisis, ini adalah sel elektrokimia yang kedua, itu adalah suatu proses penggunaan listrik sehingga terjadi reaksi kimia. Reaksi kimia yang terjadi di sini adalah reaksi redoks. Nah, itu adalah sel elektrolisis. Kemudian, kita bisa katakan bahwa sel elektrolisis itu terjadi proses perubahan dari energi listrik yang diubah menjadi energi kimia, yaitu berupa reaksi redoks. Nah, ini berarti reaksi ini berlangsung tidak spontan. Karena apa? Karena reaksi kimianya berlangsung ketika diberikan listrik. Ya, jadi tidak bisa berjalan atau berlangsung dengan sendirinya. Jadi harus ada pemberian listrik sebelumnya. Kemudian ini adalah salah satu contoh, ya. Jadi ini adalah contoh dari rangkaian sel elektrolisis. Kita lihat bahwa di sini sel elektrolisis ini terdiri dari yang pertama adalah baterai sebagai sumber arus, kemudian ada elektroda positif dan elektroda negatif, gitu ya. Nah, kemudian kita akan lihat bahwa elektroda positif itu adalah karena elektrodanya dihubungkan dengan kutub positif dari sumber arus atau baterai. Sedangkan elektroda negatif adalah elektroda yang dihubungkan dengan kutub negatif dari sumber arus atau baterai. Kemudian kita perhatikan juga di sini bahwa pada elektroda positif itu kita lihat bahwa terdapat cairan, ya, atau elektroda ini dicelupkan ke dalam cairan atau larutan elektrolit. Di dalam larutan elektrolit itu terdiri dari ion-ion yang bermuatan positif dan muatan negatif. Kalau kita perhatikan di sini bahwa yang negatif itu ternyata berkumpul di kutub yang positif dari elektroda. Begitu juga sebaliknya, yang positif itu berkumpul di elektroda yang negatif pada elektroda. Nah, ion-ion negatif itu kita tahu namanya adalah anion, ya, kita tahu dia ada anion. Kemudian dia adalah elektroda ion, bukan elektroda ya, ion yang mendatangi atau berkumpul ke elektroda yang positif. Atau kita namakan dia adalah anoda. Kenapa? Karena elektroda positif itu didatangi oleh anion. Maka itu namanya adalah elektroda tersebut adalah anoda. Nah, anoda ini kita tahu dia adalah tempat berlangsungnya reaksi oksidasi. Kemudian untuk ion positif atau kation, dia berkumpul atau mendatangi elektroda yang negatif, ya. Jadi dia mendatangi elektroda negatif. Nah, di elektroda negatif itu kita namakan katoda, ya, karena dia didatangi oleh kation. Nah, pada katoda itu terjadi proses reduksi atau reaksi reduksi, gitu ya. Jadi elektroda negatif itu namanya adalah katoda karena didatangi oleh anion. Elektroda positif dia namanya adalah anoda karena didatangi oleh anion. Pada anoda berlangsung reaksi oksidasi, pada katoda berlangsung reaksi reduksi. Nah, inilah yang terjadi pada sel elektrolisis, yaitu reaksi redoks dari suatu elektrolit. Berikutnya kita lihat bagaimana proses reaksi yang terjadi pada rangkaian sel elektrolisis. Ini kita lihat di sini ada partikel-partikel ion negatif dan partikel ion positif, ya, dari larutan elektrolit. Kemudian ada elektroda positif di mana berlangsung reaksi oksidasi karena dia namanya adalah anoda, tempat berlangsungnya reaksi
oksidasi, kemudian di katoda, yaitu elektroda negatif, itu tempat berlangsungnya reaksi reduksi. Nah, ion-ion yang akan mendatangi elektroda positif yaitu adalah anion, sementara ion positif atau kation itu akan mendatangi elektroda negatif, ya, gitu. Nanti kita lihat. Nah, pada elektroda positif yang didatangi oleh anion itu berlangsung reaksi oksidasi. Reaksi oksidasi itu adalah reaksi pelepasan elektron. Kemudian pada katoda yang didatangi oleh kation itu berlangsung reaksi reduksi. Ini adalah prinsip-prinsip dari redoks ya, ini tidak berubah. Dan reduksi itu adalah reaksi tempat berlangsungnya penangkapan elektron. Jadi elektron itu nanti akan mengalir dari reaksi oksidasi pada anion, yaitu di elektroda positif atau anoda, kemudian mengalir dan dia akan sampai di katoda atau elektroda negatif, ya, di mana terjadi penangkapan elektron. Nah, elektron itu akan ditangkap oleh kation atau elektroda ion positif. Contoh misalnya kita memiliki cairan NaCl atau senyawa NaCl, ini adalah garam dapur, yaitu garam elektrolit, ya, bersifat elektrolit dan tidak mengandung oksigen. Ini kita bahas kenapa tidak mengandung oksigen, karena nanti akan ada contoh-contoh lain dari suatu elektrolit yang dielektrolisis tetapi dia mengandung unsur oksigen. Nah, apabila dia memiliki lambang liquid, di situ dituliskannya liquid, maka artinya garam ini berupa cairan atau lelehan. Artinya kalau lelehan, maka dia sebenarnya tidak mengandung air, cuman wujudnya adalah cairan. Ya, jadi cairan tetapi tidak mengandung air. Jadi ini dinamakan adalah cairan murni, cairan garam murni. Nah, apabila dialirkan listrik pada cairan garam murni tadi, maka akan terbentuk padatan Na atau logam Na, natrium, dan terbentuk gas Cl sebagai komponen dari garam dapur, ya, jadi penyusun garam. Nah, kita tahu bahwa dalam bentuk gas di alam, Cl itu adalah molekul-molekul yang tidak bisa berdiri sendiri. Jadi dia selalu merupakan gas diatomik. Nah, ini adalah beberapa contoh gas diatomik di alam. Maka itu kita akan lihat bahwa rumus yang terjadi atau yang harus kita tuliskan ketika terbentuk gas Cl itu tidak boleh hanya Cl saja atau berdiri sendiri. Itu gas klorin, ya, dinamakan gas klorin, tapi harus merupakan diatomik, yaitu molekul diatomik atau dua atom, terdiri dari dua atom. Ini kita perhatikan rangkaian di dalam sel elektrolisis. Di sini ada anion yang berkumpul pada anoda, elektroda positif. Kemudian di sini ada kation Na+ yang berkumpul pada katoda dan dia akan mengalami reaksi reduksi, yaitu pada elektroda negatif. Jadi ion-ion yang datang itu adalah pada elektroda yang berbeda muatan dengan ionnya, ya. Kita perhatikan di sini bahwa nanti pada anoda itu akan terbentuk gas, ya. Dari hasil percobaan ini akan terbentuk gas. Karena itu gas yang terbentuk pada anoda seperti sudah kita bahas tadi itu adalah perubahan dari ion Cl- yang tidak bisa berdiri sendiri. Ya, dia harus merupakan molekul diatomik. Kemudian nanti kita perhatikan juga di sini kationnya Na+ itu akan berubah menjadi padatan Na atau logam Na. Perhatikan kedua reaksi yang terjadi pada setiap elektroda, ya. Jadi Cl- berubah menjadi Cl2, kemudian Na-nya yang tadi positif menjadi padatan Na atau logam Na. Nah, kalau kita tulis reaksinya, ya, reaksi yang terjadi pada elektrolisis dari garam dapur itu yang berupa cairan itu akan terbentuk tadi adalah padatan Na dengan gas Cl2 dari hasil pengamatan percobaan tadi, ya. Nah, berlangsung pada reaksi sel elektrolisis itu adalah reaksi redoks, gitu ya. Jadi ada pelepasan elektron dan penangkapan elektron. Kita tahu bahwa reaksi redoks itu adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi
Nah, kita harus tentukan dulu bilangan oksidasi dari setiap zat-zat dalam reaksi yang berlangsung pada sel elektrolisis. Kita lihat di sini ada Na. Na itu adalah golongan 1A, maka muatannya adalah positif 1. Kemudian kita lihat juga ada Cl. Cl itu adalah golongan 7A, muatannya atau bilangan oksidasinya adalah min 1 gitu ya. Kemudian Na, ya, Na itu logam berdiri sendiri ya. Nah, kita mulai dengan meletakkan dulu bilangan oksidasi Na, jadi itu positif 1, kemudian Cl-nya min 1. Atom Na yang berupa padatan karena dia berdiri sendiri, maka bilangan oksidasinya atau muatannya adalah 0, begitu juga gas klorin. Dia merupakan molekul diatomik dengan dirinya sendiri, maka dia juga memiliki bilangan oksidasi 0 gitu ya. Nah, kita akan lihat di sini, kita akan tentukan mana yang mengalami reaksi reduksi. Reaksi reduksi kita tahu itu adalah reaksi di mana terjadi perubahan bilangan oksidasi yang menurun. Perhatikan di sini bahwa yang mengalami perubahan bilangan oksidasi menurun adalah ion Na positif 1 berubah menjadi 0 ya, atom Na atau padatan Na. Nah, ini adalah reaksi reduksi yang terjadi pada elektrolisis cairan atau lelehan garam. Kemudian kita lihat di sini, maka Na yang mengalami reduksi di katoda, itu dia akan menangkap elektron. Elektron yang ditangkap adalah yang berasal dari Cl- yang berubah menjadi Cl2 tadi ya. Lihat dari proses tadi di awal. Kemudian menangkap elektron, karena dia menangkap elektron mengalami reduksi, maka berubah menjadi atom Na atau logam Na. Kemudian yang berikutnya adalah oksidasi. Oksidasi adalah di mana reaksi perubahan bilangan oksidasinya meningkat. Perhatikan pada contoh reaksi elektrolisis NaCl, yaitu Cl- yang tadinya bilangan oksidasinya negatif berubah menjadi 0, berarti ada kenaikan bilangan oksidasi. Sehingga Cl- ya, Cl- pada sel elektrolisis itu berubah menjadi gas-gas Cl2 dan melepaskan elektron. Di sini kita belum setarakan ya, nanti kita akan setarakan persamaan reaksi redoks yang terjadi pada elektrolisis NaCl lelehan. Itu ya. Kemudian perhatikan di sini, nah ini adalah proses yang terjadi, kita tuliskan masing-masing. Pada katoda tadi reaksinya reduksi, yaitu Na positif menangkap elektron, berubah menjadi padatan Na atau logam Na. Kemudian yang mengalami oksidasi adalah anion ya, Cl-, ya, kemudian berubah menjadi gas Cl2 dengan melepaskan elektron. Dalam prinsip-prinsip redoks, kita perhatikan dulu di sini, pada reaksi oksidasi, atom Cl-, ion Cl- dengan molekul Cl itu jumlahnya tidak sama. Karena itu kita letakkan koefisien 2 di depan Cl- ya, di depan ion Cl-. Kemudian muatan di sebelah kiri pada oksidasi adalah min 2, yaitu 2 kali min 1. Maka di sebelah kanan sebagai produk, muatannya baru min 1, yaitu dari satu buah elektron. Kita letakkan di sini angka 2 di depan elektron ya, sehingga sekarang muatan di sebelah kanan produk dari reaksi oksidasi itu min 2 sama dengan muatan di sebelah kiri ya sebagai reaktan. Nah, untuk reduksi kita lihat semuanya sudah sama ya. Jadi Na, ion Na jumlahnya 1, atomnya juga 1. Kemudian muatan di sebelah kiri positif 1 ditambah negatif 1, satu buah elektron itu 0, positif ditambah negatif 1 masing-masing jadi 0. Di sebelah kanan juga Na 0. Nah, kemudian kita akan jumlahkan kedua reaksi reduksi dengan oksidasi. Kemudian kita perhatikan juga bahwa elektron yang dilepaskan pada reaksi oksidasi, yaitu perubahan ion Cl- menjadi Cl2, itu tidak sama dengan jumlah elektron yang diterima oleh ion Na positif, gitu ya. Agar elektron yang dilepaskan sama dengan elektron yang diterima, maka pada reaksi reduksi Na positif itu kita kali dengan 2. Ya, kita kali dengan 2, maka di depan ion Na+, kita letakkan koefisien 2, kemudian di depan elektron yang tadinya 1 buah, kita letakkan juga 2, kemudian padatan Na yang terbentuk juga kita letakkan koefisien 2, sehingga banyaknya elektron yang diterima dengan yang dilepaskan pada kedua reaksi
reduksi dan oksidasi sudah sama. Karena itu kita bisa coret ya, jumlah elektron yang dilepas dengan diterima kita coret, dan kemudian kita tuliskan reaksi utuhnya atau reaksi redoksnya, yaitu 2Na+ kita turunkan, kemudian ditambah dengan 2Cl- ya, 2Cl- kita turunkan juga dari sini. Nah, itu kemudian 2Na+ dengan 2Cl- ini adalah ion-ion yang berbeda muatan, maka dia akan bergabung dalam suatu rumus senyawa, yaitu adalah NaCl ya. Nah, NaCl-nya adalah 2NaCl karena tadi ada 2Na+ dengan 2Cl-. Jadi, kemudian ini mengalami perubahan, terbentuk 2Na ya, padatan, dan terbentuk satu buah atau satu molekul Cl2 gitu ya. Nah, ini adalah proses dari perubahan atau reaksi yang berlangsung pada elektrolisis cairan garam dapur. Jadi sesuai dengan persamaan reaksi yang dituliskan di awal ya. Nah, jadi kita bisa simpulkan bahwa pada elektrolisis cairan atau lelehan elektrolit yang tidak mengandung oksigen, maka pada katoda atau elektroda di mana berlangsungnya reaksi reduksi dari elektrolit tersebut, dia akan direduksi adalah kationnya. Kation adalah ion positif ya. Jadi ion positif akan datang ke elektroda negatif ya atau katoda dan mengalami reaksi reduksi. Kemudian elektrolit yang akan mengalami oksidasi di anoda itu adalah ion negatifnya atau dinamakan anion. Nah, gitu ya. Jadi inilah reaksi yang berlangsung pada cairan elektrolit yang tidak mengandung oksigen. Terima kasih. Mudah-mudahan bermanfaat dan membantu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.